Halo pemirsa, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di Doncast kali ini dengan tampilan wajah baru, new look. Bersama saya Desmana Chandra. Dan saya Don Bosco Selamun. Nggak biasa ya Bang Don ya? Ini kita tidak ini biasa, saya rada grogi dan rada kagok. Oke, jadi Bang Don dan pemirsa, di tanggal 22 Mei 2025 itu Bareskrim Polri sudah menyatakan ijazah Jokowi asli gitu ya, dengan menghentikan kasus penyelidikan atas perkara ini. Katanya tidak ada unsur pidana lah begitu. Nah, jadi kita hari ini bicara polemik tentang ijazah. Kan lagi rame Ngasih soalnya. tentang Kalau Doncast pasti ngomong yang rame-rame. mantan Presiden Jokowi. Ya. Sebetulnya. Dan tapi Saya tidak mengatakan ijazah palsu atau bukan, tapi polemik tentang ijazah. tentang ijazah, dugaan Kira-kira ijazah begitulah. palsu. Oke. Nah, tapi Roy Suryo dan kawan-kawannya ini tidak tinggal diam gitu, tidak menerima begitu saja keputusan dari Bareskrim Polri. Terus melakukan kajian, kemudian terus melakukan menguji begitulah ya. Untuk itu kita Bahkan langsung sampai di ke pasar Pramuka, iya. Padahal di sana jualnya kan sepertinya alat kesehatan dan lain-lain ya. Tapi ya beliau terus bergerilya. Kamu kalau begitu generasi baru. Dulu itu banyak sekali cetak skripsi di sana. Itu dulu. Itu masih angkatan saya lewat-lewat di situ. Oke, langsung kita hadirkan di studio ini Roy Suryo, ahli informatika, ahli telematika. Ya, yang dalam kasus ini sebetulnya ada dua posisinya. Yang pertama saksi ahli, Iya. karena ahli telematika. Dalam posisi Bareskrim. Ya, Ya. yang kedua sebagai terlapor apa terundang. Iya, terundang sebenarnya Mas belum Roy. ada terlapornya. Terima kasih sudah datang. Sama-sama Bang Don, Sehat? Mbak Mona. Sehat ya. Alhamdulillah. Masih semangat terus ya. Wow, Pantang mundur. kalau nggak soal semangat ijazah. itu namanya tidak punya jiwa untuk patriot. Oke, Harus. jiwa satria terus Yang ya. paling Tetap. akbar Para purnawirawan saja semangat kok Oh iya. untuk memakzulkan. Ini salah, ini salah. Nah, itu beda topik ya. Itu beda Oke. topik. Apalagi semangat. Oke, untuk ngobrol lebih seru lagi, tentu kita sudah hadirkan, tapi melalui sambungan Zoom ada Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Bang Andi Aswan. Terima kasih Bang Andi sudah bergabung di Doncast. Sama-sama, Iya. Bang. Mas Andi, ya terima kasih. Ali, apa kabar? Semangat, harus semangat begitu. Oke Bang Andi, harusnya nih hari ini Mas Roy menghadiri atau memenuhi undangan dari Bareskrim Polri ya terkait dengan gelar perkara khusus, tapi sepertinya batal ya. Gini, memang pemberitahuannya cukup mendadak tadi malam. Dengan alasan untuk persiapan yang lebih matang, karena kami waktu itu ketika kemarin ya, tepatnya hari Selasa, ketika di 2 hari kemarin ya, ketika kami mendapatkan undangan, artinya TPUA mendapat undangan, dan saya sebenarnya bukan bagian dari tim pembela ulama dan aktivis, tapi saya adalah Dipanggil sebagai saksi ahli. dipanggil sebagai saksi ahli di TPUA. Sempat yang diundang itu ada hanya ketua TPUA Pak Egy Sujana, tapi karena Pak Egy Sujana juga dalam kondisi yang kurang fit, beliau kemudian mengajukan dengan wakil-wakil lain. Tapi sekalian saja kalau namanya gelar perkara khusus itu kemudian menjawab tadi, introducer tadi. Jadi kenapa yang tanggal 22 Mei itu kita anggap itu masih belum selesai? Karena ada gelar perkara khusus yang harusnya diselenggarakan hari ini, dan ini podcast pertama yang menyiarkan, ditunda hari Rabu. Minggu depan 9 ya, untuk persiapan lebih matang karena sekaligus Jadi yang membatalkan semua. adalah Mabes Polri. Oke. Ya, jadi Mabes Polri dengan suratnya kami sudah terima surat. Karena harus menghadirkan beberapa orang lain yang betul, Bang Ren. mestinya menurut TPUA harus hadir. Harus hadir dan acara Termasuk Pak Jokowi begitu? harusnya sebagai pelapor. Aturan dalam gelar perkara khusus itu harusnya sebagai terlapor ya, maaf bukan pelapor, sebagai terlapor harusnya juga hadir, gitu lah. Dan kemudian dari pihak pelapor juga hadir, terlapor juga berhak kemudian mengajukan saksi-saksi yang meringankan, ya. Kami juga dari TPUA juga berhak mengajukan saksi-saksi yang dalam quote and quote bukan memberatkan, tapi menambahkan atau menajamkan. Sekarang pertanyaannya ke Mas Andi, apakah ada keharusan Pak Jokowi atau wakilnya menghadiri gelar perkara ini? Menurut tim di sana. Ya, terima kasih Bung Don ya. Kalau memang diperintahkan untuk hadir ya berdasarkan dari permintaan kepolisian atau aparat hukum ya, Pak Jokowi kan orangnya taat hukum ya. Tapi kalau itu tidak perlu hanya diwakilkan oleh tim kuasa hukum ya, kita akan kirimkan tim kuasa hukum kan pasti begitu. Jadi ya, ini kan semuanya kan ya berdasarkan dari ya aparat hukum permintaannya seperti apa gitu. Jadi Bang Andi belum ada permintaan dari kepolisian yang meminta Pak Jokowi untuk hadir langsung?
Ya itu langsung ke tim kuasa hukum, saya tidak ada kapasitas untuk itu. Itu kan langsung permintaan itu kan ke tim kuasa hukum langsung gitu loh. Jadi Beliau kalau kan menurut di pendapat Jokowi saya, mania. Wah, jadi maniaknya Jokowi. semua kan diserahkan kepada tim kuasa hukum gitu. Oke. Ya kan kalau kapasitasnya Bung Roy kan sebagai saksi ahli kan gitu. Ya. Iya, Tidak ada hubungannya nih. Nah, Saya dengan Bang poin Roy. saya adalah konflik of interest Mas Roy antara saksi ahli dan terundang. Tapi kan beda. Oke. Yang satu, alhamdulillah saya memang diminta oleh TPUA. Saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa, dan juga ada 2 ahli dari UI, 2 ahli juga dari ITB. Itu akan menjadi ahli di Bareskrim. Tapi kalau di Polda Metro Jaya, memang saya konon yang dilaporkan. Kenapa saya bilang konon, Bang? Konon. Karena ternyata dalam surat klarifikasi yang pernah kami hadiri, ya, itu tidak ada nama saya selaku terlapor gitu loh. Tapi ya, Tapi sebagai nggak apa, terundang aja. Jadi ya kayak undangan pengantin lah gitu. Jadi kita datang aja gitu. Mas Roy, ketika tidak hadir ya pada hari Selasa. Oh kemarin, lain lagi tuh. Hari Selasa nih ya Polda Metro Jaya, apakah tidak merasa kehilangan satu kesempatan sebenarnya untuk menjelaskan lebih lengkap gitu, lebih detail mungkin supaya lebih terang lah perkara ini? Apanya harus dijelaskan untuk orang-orang yang tidak jelas bertanya. Kalau Pak Jokowi sebagai pelapor waktu yang Mei itu yang kami datang, meskipun itu pun sebenarnya undangan klarifikasi yang tidak wajib juga datang karena belum pro justisia, Bang Don dan Mbak Muna dan juga Pak Andi, kami datang untuk menghormati, ya. Tapi kalau kemarin itu sebenarnya Polda Metro ini lucu aja gitu loh, memproses pengaduan dari orang yang tidak punya legal standing. Apa hubungannya orang-orang yang mungkin tergabung dalam gerombolan apa itu namanya rakyat, apa kemudian Pradi berdua, bertiga, berempat, berlima gitu. Kadang-kadang berani bersatu. Karena ada 1, ada 2, ada 3. kan boleh Mas orang mencari tahu dan mencari kebenaran. Itu Iya. kan boleh kan siapa saja kan. Yo, semua orang boleh lapor, tapi kan harusnya kan diseleksi ini lapornya punya legal, paling penting, Legal standing. punya legal standing atau tidak. Dia ada hubungannya langsung keterkaitan dan peristiwa atau tidak. Apalagi dia mengadukan kami-kami ini konon dengan pasal 160, Bang Don. Kalau 160 itu misalnya penghasutan. orang mengatakan saya terganggu walaupun saya tidak ada hubungan. Misalnya. Wah, kalau Itu hanya misal. Kalau itu saya juga bisa bilang podcast ini saya terganggu. Oh jangan dong. Nah makanya Bang Andi itu bukan gak ketawa, biasanya ketawa. Iya, jadi kalau semua orang boleh lapor, repot. Makanya Bang Don, Mbak Mona dan juga Bang Andi dan semua pemirsa podcast Doncast ini, sekarang kan banyak sekali MK itu merapikan. Yang dulu setiap orang bisa aja misalnya lapor, kemudian lapor, kemudian dengan pasal yang sudah sangat obsolet lah, tahun 46 yang membuat keributan, dan waktu itu keributan di dunia maya saja bisa masuk ke situ. Sekarang kan enggak, harus keributan di dunia nyata. Kemudian 160 yang diadukan ini, saya nggak tahu apakah kepolisian belum baca atau orang-orang yang mengaku lawyer ini juga belum tahu. Itu sudah ada putusan MK yang membuat pasal itu hanya bisa jalan kalau ada bukti materialnya. Jadi bukan delik formil. Ya, kita minta Mas Andi Ya. tanggapi Mas Roy ini. Ya, itu sebetulnya bukan hanya pasal 160, itu ada pasal Undang-Undang ITE juga, pasal 27. Pasal 28. 28, Mas. Sampai di pasal 28 ya. Ya. Jadi itu bukan berkorelasi bahwa itu numpuk di pasal 160 gitu loh. Ya kalau sangat disayangkan sih sebetulnya ya, Bung Roy itu tidak hadir kemarin gitu. Ya, itu memang haknya dari Bung Roy dan kawan-kawan, memang tidak dipaksakan. Kan diundang untuk hadir untuk mengklarifikasi untuk itu. Ya wajar ya kalau kita bilang bahwa ini masyarakat juga yang tadi Bung Roy quote-unquote kan juga pasti ada yang terusik, ada yang apa, ada yang geram ya. Ya ini dia melaporkan ini karena ini kok seperti, ya mohon maaf ya, kan selalu dikatakan yang dikriminalisasi itu adalah Bung Roy dan kawan-kawan kan. Itu kan selalu yang merupakan jargon-jargon yang diberikan kepada masyarakat sehingga membentuk opini negatif itu. Ya kita balance aja gitu. Maka yang sebetulnya yang dikriminalisasi itu adalah Pak Jokowi. Ya, bagaimana tidak gitu. Selalu kan sasarannya tembak itu kan Pak Jokowi dan sebagainya gitu. Dengan fine tuning yang dilakukan oleh Bung Roy dan kawan-kawan itu. Saya mau teruskan ini Mas Andi, Ya. karena problem gitu juga sama Mas Roy. Karena problem ini kan kelihatan kegaduhan di luar sana itu sangat ramai. Sampai kemudian kita berpikir jangan-jangan proses hukumnya tidak segaduh itu sebetulnya. Iya. Karena tapi kegaduhan di luar ini itu begitu Masif. ramai sampai kemudian kita dengar cerita apa? Pasar
Pasar Pramuka. Pramuka. Iya, jadi terkenal mendadak Gini, ramai di gini, sana. Bang Don, Mbak Mona dan juga Pak Andli. Kenapa bisa gaduh? Akibat satu orang ini yang konon mengklaim dikriminalisasi. Padahal sebenarnya sepele saja. Kalau dia Jokowi itu kemudian ditanya oleh masyarakat yang dulu karena dia dulu sebagai pejabat publik itu menunjukkan ijazahnya yang digunakan pada saat dia menjadi. Jadi bukan hanya sekarang ketika jangan kemudian keles. Sekarang kan sudah nggak jabat. Dulu ketika dia jabat itu menggunakan ijazah itu, menggunakan insinyur itu. Itu pejabat publik yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Kebetulan dulu Bang Don, saya 10 tahun di Komisi 1 ngawal undang-undang itu. Clear betul di pasal 27 memang ada pengecualian. Tapi di pasal 28 ayat 2-nya pejabat publik harus menunjukkan Ya, itu. pertanyaannya sebetulnya kan bisa. Kan saya tidak tahu persis ya. Saya bukan orang Baik. Komisi Informasi Publik. Ya. Orang Tetapi kira-kira menjadi begini, mitra kami. apakah mungkin dokumen di KPUD, di KPU itu adalah sebuah dokumen terbuka yang bisa Anda cari gitu? Kalau Anda ada, kan sudah kalau ada bisa. Masalahnya dokumen di KPUD Solo, di KPU Jakarta hilang, nggak bisa diakses. Ini kan aneh. Bener nggak begitu, Mas? Di Universitas Andi? Gajah Mada pun kita tanya Ya. nggak ngeluarin, gitu loh. Begini, kalau kita bicara dengan Bung Roy ini, ya, ya dia beliau kan ini detektif partikelir, ya kan? Ini namanya James Don. Ini kan ijazah ini kan juga kan bukan masuk di dalam undang-undang keterbukaan itu gitu. Mau tuh ijazah Anda kemana-mana gitu. Nanti dimanfaatkan oleh orang-orang ijazah Anda kan bisa saja terjadi seperti itu, ya kan? Sebenarnya simpel aja lah, Mas. Kalau kita bilang jadi pejabat publik itu, beliau jadi wali kota sampai jadi udah presiden, itu kan ada tahapan-tahapan dan verifikasinya juga. Nggak sembarangan loh lembaga negara, ya KPU itu gitu. Ya kan ada masa jeda juga menunggu bagaimana reaksi masyarakat dengan calon ini misalnya kan. Ya pada saat itu mungkin Bung Roy yang memang sudah merasa gue nggak suka nih sama Jokowi mungkin akan mencoba. Enggak loh. Dulu kami bestie kok. Jadi nothing personal gitu ya maksudnya Mas Roy. Oke. Kan aku mau ngomong dulu kan ini kan tuh. Oke, silakan. Memang kalau dengan Bung Roy ini kalau kita ngomong selalu dipotong deh. Ya, enaknya sebenarnya Bang Andi datang ke sini gitu loh. Jadi bisa ngomong. Tadinya gue pikir kalau ada Bung Roy di situ kita enak berdebatnya langsung gitu kan gitu. Oke, lanjut. Kita nggak begitu. Oke, saya lanjut ya. Jadi begitu loh gitu. Jadi intinya adalah semua melalui verifikasi. Kan dari KPU kan juga akan mengecek ke UGM-nya. Benar nggak nih? Ini adalah alumni dari UGM. Ini ada jawabannya nanti. Begitu. Kan begitu. Kan mesti kan begitu juga. Ada gitu loh. Ada tahapan-tahapan seperti itu gitu. Ya. Saya sebetulnya Yang penting begini, kepercayaan kita lanjut. kepada lembaga negara ini, ya kita harus percayalah sama mereka. Kalau enggak nih negara ini acak adut ini, demokrasinya hancur-hancuran. Karena apa? Ya kehendak seseorang, kehendak golongan untuk memasakkan bahwa ini saya yang benar. Enggak lah, ada undang-undangnya. Enggak ada yang lain salah kan begitu. Intinya begitu, Bang. Saya ingin Ya. bertanya juga ke Mas Roy sebetulnya. Iya. Ini sebagai jurnalis ya. Siap. Jurnalis senior lagi. Enggak Dulu kan